Halo Sobat Baku Hantam yang rupawan, bagaimana kabar janda sebelah rumah? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Alpha, yang rilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang bertahan hidup di alam liar, serta persahabatan antara manusia dengan seekor serigala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Film diawali 2000 tahun lalu, di sebuah perbukitan di tanah yang tandus dan juga kering, terdapat kehidupan beberapa kelompok suku yang bertahan hidup dengan cara berburu. Karena mereka ini tidak bisa terus bergantung hidup dengan berburu binatang kecil seperti kelinci dan burung puyuh, maka mereka akan melakukan perburuan binatang besar. Kepala suku di sana sedang melakukan pendidikan untuk para calon pemburu muda. Mereka ditugaskan membuat tombak yang tajam. Jika mereka berhasil membuat dengan sangat sempurna, maka para pemuda tersebut akan diajak study tour ke alam liar. Lalu di sana terpilihlah beberapa para pemuda, termasuk anak sang kepala suku di sana, bernama Keida. Setelah mereka semua berhasil lulus, para pemuda itu dipukuli oleh seniornya, yang bertujuan untuk mendidik, agar mereka dapat bertahan hidup di alam liar. Singkat cerita, malam pun tiba. Istri atau ibu Keida sangat mengkhawatirkan Keida, karena dia bukanlah anak yang pandai berburu seperti sang ayah. Ibunya takut dia bisa tewas di luar sana, dan kemudian, sang ayah mencoba menenangkan sang ibu. Dan ternyata, Keida mendengar percakapan mereka berdua. Keesokan harinya, perburuan pun segera dilakukan. Hari demi hari, mereka menyusuri perbukitan yang sangat luas. Hingga pada saat malam hari, mereka memutuskan untuk beristirahat. Di sana sang ayah mengajarkan Keida membuat api, dengan cara menggosokkan kayu secara terus-menerus. Akan tetapi karena Keida anak yang tak sabaran, dia pun menyerah. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan, dan bertemu dengan para pemburu lain. Yang mana, mereka semua adalah teman ayah Keida, yang akan ikut dalam perburuan. Para pemburu itu terus melakukan perjalanan, dan melewati sebuah menara yang terbuat dari tumpukan batu. Menara itu adalah tanda yang dibuat oleh para nenek moyang mereka, yang digunakan sebagai tanda perbatasan. Selama perjalanan, mereka juga berburu binatang kecil, seperti babi ataupun kelinci. Kepala suku menyuruh Keida untuk menyembelih babi itu, namun, karena dia adalah anak yang suka bermain TikTok, dia pun tidak berani untuk melakukannya. Kemudian mereka semua beristirahat sembari mengkonsumsi daging babi tersebut. Namun tiba-tiba, mereka kedatangan binatang buas, yang ternyata itu adalah seekor si bertut. Kucing besar itu menyelinap dan berhasil memangsa rekan Keida, yang pada saat itu ikut dalam perburuan. Singkat cerita, mereka memperingati kematiannya dengan cara menumpuk batu, lalu pergi melanjutkan perjalanan. Hari demi hari mereka lewati dengan terus berjalan kaki, hingga akhirnya mereka semua beristirahat di dalam gua. Di sana, Keida diberikan sebuah gambar tato, yang ternyata itu adalah gambar bentuk bintang, yang dapat digunakan untuk menuntunnya kembali pulang. Di saat Keida dan ayahnya sedang bercerita tentang pahitnya fitnahan mantan, pari keset jumeneng ratu, sakit hatiku hancur. Mereka melihat kawanan serigala.
Dan sang ayah menceritakan tentang pemimpin kelompok serigala itu yang sering disebut dengan nama Alpa. Keesokan harinya di tengah perjalanan, para pemburu itu menemukan tumpukan kotoran bison, yang berarti mereka sudah dekat dengan target buruan mereka. Para pemburu mulai melumasi wajah serta badannya dengan kotoran itu, agar buruannya tidak bisa mencium bau mereka. Dan perburuan pun dimulai. Di dalam aksi baku hantam antara para pemburu dan binatang bison, salah satu bison itu menyerang Keida, lalu menjatuhkannya ke dalam jurang. Namun ternyata Keida tidak terjatuh ke bawah jurang, melainkan dia terjebak di tengah-tengah bebatuan yang ada di jurang tersebut. Sang ayah mencoba untuk menyelamatkannya, namun karena itu sangat mustahil, rekannya menahan sang ayah dan menyuruhnya untuk merelakan Keida. Sang ayah yang takut kehilangan anaknya, dia hanya bisa berteriak memanggil Keida di ujung tebing. Keesokan harinya, mereka memperingati kematian Keida dengan cara menumpuk beberapa batu yang berada di sana, lalu pergi melanjutkan perjalanan. Keida yang tak sadarkan diri, tiba-tiba didatangi oleh burung pemakan bangkai, hingga akhirnya ia terbangun dan terus berteriak memanggil ayahnya. Keida mencoba untuk turun, namun, karena kakinya terluka, ia tidak bisa melakukannya, dan terus bergantungan di atas tebing. Hingga akhirnya hujan pun turun. Ternyata hujan yang sangat lebat membuat aliran yang sangat besar di bawah tebing, dan Keida pun memutuskan untuk melompat ke bawah. Singkat cerita, dia terbangun di bawah sana dan menyadari bahwa kakinya membengkak dan semakin parah. Dia mencoba mengobati kakinya dengan cara menjepit di antara bebatuan. Kemudian, Keida menyangga kakinya dengan sebuah kayu untuk membantunya berjalan. Lalu Keida berjalan menuju ke atas tebing. Namun, di sana Keida menemukan tumpukan bebatuan, yang menandakan bahwa mereka mengira Keida sudah mati. Saat dia sedang beristirahat, ternyata ia diikuti oleh sekelompok serigala, yang dulu pernah diceritakan oleh ayahnya. Keida yang panik, berlari untuk mencari tempat persembunyian, hingga akhirnya ia harus naik di atas pohon, dan berhasil melukai satu serigala di sana. Namun kawanan serigala itu menunggu di bawah pohon hingga larut malam, dan memaksa Keida tertidur di atas pohon itu. Saat terbangun, Keida mencoba membuat tombak, yang bertujuan untuk membunuh serigala itu. Namun karena dia melihat bahwa serigala itu sama seperti dirinya, yang ditinggalkan oleh kelompoknya, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh serigala itu. Kemudian, Keida memutuskan untuk mengikat mulut serigala itu dan membawanya pergi. Keida membawa serigala itu ke pinggir sungai, untuk membersihkan lukanya. Akan tetapi, dia mendapatkan masalah lagi, karena di sana ada beberapa gerombolan hyena yang sedang mengincarnya. Dia pun membawa pergi serigala itu ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu, Keida mencoba untuk menyalakan api, namun dia pun kembali gagal, dan memutuskan untuk tidur tanpa api unggun. Keesokan harinya, dia mencari beberapa tanaman untuk mengobati kakinya. Di sisi lain, saat Keida sedang mengobati kakinya, serigala itu mencoba untuk membuka ikatan yang ada di mulutnya. Dan ternyata serigala itu tidak menyerang Keida. Di sana Keida memberikan air kepada serigala itu, dan mencoba untuk berkomunikasi, bahwasannya mereka adalah teman. Keida juga mengobati luka yang ada di tubuh serigala itu. Keesokan harinya, Keida yang lapar, mencoba untuk berburu binatang kecil. Dan dia berhasil mendapatkan buruannya, yaitu seekor kelinci.
Saat sedang menyiapkan api untuk memasak, tiba-tiba serigala itu mencoba untuk mengambilnya. Dan Keida pun menyuruhnya untuk bersabar. Singkat cerita, Keida yang semakin pulih dari luka kakinya, mencoba melanjutkan perjalanan dan memisahkan diri dengan serigala itu. Namun ternyata serigala itu terus mengikutinya. Merasa saling terikat dengan satu sama lain, Keida memberi nama Alpa kepada serigala itu. Mereka berdua pun semakin kompak, hingga bisa melakukan perburuan bersama. Hubungan mereka kini semakin erat, seperti Radit dan Jani. Mereka berdua pun terus melanjutkan perjalanan. Setelah mereka beristirahat di tengah malam yang dingin, Keida dan Alpa didatangi oleh kawanan serigala. Ternyata, kawanan itu mencoba untuk membawa kembali Alpa. Dan Alpa memutuskan pergi dengan mereka. Keesokan harinya, Keida melanjutkan perjalanan, namun sekarang dia sendiri dan tidak memiliki teman. Saat sedang bermalam, dia terlihat bersedih, karena dia harus kehilangan Alpa. Di sisi lain, ayahnya telah sampai di perkemahan. Di sana ibunya berteriak karena mendengar bahwa Keida tidak kembali. Beberapa waktu kemudian, di tengah-tengah badai, Keida bertemu kelompok serigala, dan Keida mencoba untuk berlari dan menemui Alpa. Namun ia malah terjatuh masuk ke dalam air. Alpa yang melihat Keida terjatuh, mencoba untuk membantunya. Hingga akhirnya Keida berhasil naik ke permukaan, yang dibantu oleh Alpa. Karena suhu yang sangat ekstrim, Keida menyalakan api dan beristirahat sembari memeluk Alpa. Setelah badai selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seseorang yang sedang duduk di luar tenda. Di sana Keida mencoba untuk meminta tolong, namun ternyata, pria tersebut sudah terbujur kaku, dan mati dalam keadaan seperti itu. Keida yang merasa lapar, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Lalu, dia memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan, dan membawa busur panah yang berada pada pria tersebut. Badai salju kembali datang, namun mereka berdua sekarang tidak bisa beristirahat, karena di belakang ada sekelompok hyena yang mengejarnya. Mereka berlari menembus badai itu dan berhasil masuk ke dalam gua. Namun ternyata, di dalam gua itu, muncul seekor sibertut yang mencoba untuk memangsa Keida. Alpa dengan sekuat tenaga melawan kucing besar itu. Hingga akhirnya Keida berhasil membunuh kucing besar tersebut. Akan tetapi, Alpa harus mengalami luka yang cukup parah. Dan Keida pun harus merawat Alpa. Dan ternyata, Keida juga mengalami sakit yang dideritanya, karena suhu dingin yang sangat ekstrim. Lalu keesokan harinya dengan wajah yang pucat, dia kembali melanjutkan perjalanan bersama Alpa. Dan mereka berhasil menemukan tumpukan bebatuan, yang mana, itu adalah tanda perbatasan. Namun mereka mendapatkan kesulitan, karena badai itu tidak berhenti. Dan luka yang semakin memburuk, membuat Alpa terjatuh lemas. Namun, Keida yang sangat menyayangi Alpa seperti keluarganya sendiri, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggendong Alpa. Hingga akhirnya mereka berdua kelelahan dan tak sadarkan diri di dalam badai itu. Di dalam pingsannya, Keida teringat dengan pesan ayahnya. Kemudian, ia sadarkan diri dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah, Keida berhasil kembali ke kelompok mereka. Di sana,
Mereka semua melihat ke arah Keida yang berjalan sambil menggendong seekor serigala. Ayah Keida yang mengetahui hal tersebut, tidak percaya bahwa ia berhasil pulang. Lalu, di sana mereka berdua diobati oleh dokter BPJS yang sedang bertugas. Dan faktanya, bahwa selama ini, Alpa adalah seekor serigala betina. Dia merasa kelelahan bukan karena ia capek, ataupun belum ngopi. Melainkan, selama ini Alpa sedang mengandung, dan berhasil melahirkan anak di sana. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menghamili Alpa? Please nikahin aku, Agus. Film pun usai dengan sakinah mawadah warohmah antara Keida dan Alpa. Saya Bob pamit undur diri. Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.